Jadi gini Mas, terkait dengan KONI itu kalau Bapak bilang maladministrasi, jadi itu di waktu kita lakukan penyidikan itu ditemukan adanya nota-nota fiktif Pak. Jadi nota-nota fiktif dan itu banyak Pak. Dan setelah kita pertama kan kita klarifikasi dari pihak-pihak toko. Setelah pihak-pihak toko memang nggak ada Pak, ini memang nggak ada pembelian di toko kami dan nggak ada dari kontrak maupun stempel tempat kami. Nah, setelah itu kita konfirmasi ke pihak yang bersangkutan yang membuat itu. Nah, makanya kita sudah lakukan klarifikasi baik di sekretariat KONI, terus di pihak cabur-cabur juga kita lakukan, dan itu banyak dari pihak cabur itu yang buat juga KONI banyak. Jadi ada yang data tiba-tiba datang masa uang belum buat laporan pertanggungjawaban kan, kita kan begitu dari mana deh kan, iya uangnya belum diterima tapi suruh buat laporan pertanggungjawaban. Nah, akhirnya setelah dibuat laporan pertanggungjawaban, nah, uang itu lari kemana? Contoh kecil lagi itu kan, misalnya kan dari bidang organisasi, hukum dan organisasi. Nah, bidang hukum organisasi ini kok pembeliannya ada pembelian barbel, pembelian olahraga itu dia bagian hukum Mbak. Masa kita logikanya bagian hukum ngapain dia beli barbel? Dia mau olahraga. Harusnya beli buku itu. Nah, latihan undang-undang pokok. Jadi kita konfirmasi memang dari pihak toko, kita konfirmasi dan 2 kali kita konfirmasi beserta dari yang penghitungnya itu pihak toko yang bersangkutan dengannya itu kita konfirmasi semua. Makanya kan akhirnya mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu memang ada kegiatan dan pengakuannya ada yang mengarahkan atau enggak membuat untuk saat ini sampai dengan proses ini mereka cuma mengakui sendiri Pak. Iya, nanti kita kalau nanti ada fakta berkembang di persidangan nanti makanya kita butuh teman-teman untuk mengawal mengikuti. Memang kalau nanti ada pengakuan atau ada fakta baru secara nggak mungkin pasti kita akan. Jadi Bapak mungkin jangan tidak berhenti di sini kan terkait dengan perkara KONI kan masih ada prosesnya panjang. Siap. Persidangan, nanti di persidangan juga terbuka untuk umum. Monggo jangan disaksikan dengan itu. Pak izin bertanya, Anda ini tadi dengan tersangka 2 orang yang diduga melakukan pemalsuan di pembayaran, kwitansi dan sebagainya. Dan itu dua-duanya adalah dari KONI. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan itu kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh para caburnya? Bila caburnya tidak melakukan kegiatan, tetapi ada administrasi, kenapa hanya 2 orang ini, Pak? Apakah tidak memungkinkan pada posisi yang tertinggi yang memberikan arahan kepada mereka? Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi Pak. Jadi itu ada yang cabur-cabur yang temuan-temuan itu. Jadi mereka pada waktu pembuatan SPJ-nya itu dibuatan oleh sekretariat KONI. Ya, artinya cabur tidak melaksanakan kegiatan apapun. Atau ada kegiatan di cabur, administrasinya dibuat di KONI. Ada kegiatan di cabur, administrasinya dibuatkan di KONI. Nah, ada yang dibuatkan di KONI, mereka ada yang nggak ada kegiatan, makanya ada yang temuan itu. Yang membuatkan tetap KONI Pak, makanya harusnya kan cabur. Harusnya kan cabur yang buat. Maka ada temuannya kan ada yang misalnya ada yang cabur yang cuma sedikit 2 juta, mungkin karena dia terlihat beliin ATK atau apa, itu yang buatkan semua itu rata-rata sekretariat. Makanya nota dari sekretariat sampai cabur itu ada hampir sama semua Pak. Hampir sama semua. Jadi nota itu ya sama, hampir sama semua. Nah, pas waktu pembuatan, saya bilang tinggal logikanya kalau di dalam kegiatan itu 1 hari membuat SPJ mungkin nggak, itu banyak cabur di situ, makanya makanya akhirnya banyak yang fiktif. Setelah diklarifikasi banyak yang fiktif. Nah itu ketua mengetahui atau enggak? Ketuanya mengetahui atau enggak? Kalau ketuanya kemarin pas waktu itu kan waktu kita proses penyidikan bilangnya semua diserahkan ke sekretaris. Kalau nanti kita lagi menunggu perkembangan, kalau memang nanti ketua mengetahui dan mengingat ya kita tak perlu mata gitu.
Untuk saat ini bendara dan sekretaris itu aja. Alat bukti yang Alat bisa buktinya itu cuma untuk menjerat perkara KONI itu untuk 2 orang untuk saat ini. Iya. Tapi apakah nanti perkembangan tindak ya nanti itu di fakta persidangan seperti apa. Ketika kita periksa di penyidikan dia keterangannya seperti A. Iya. Tapi ketika di persidangan dia baru ngomong. Iya, betul. Di persidangan nanti ya. Iya. Merubah BAP-nya misalnya. Karena kan yang dipakai itu kan fakta persidangan. Iya, Untuk memutuskan orang apakah bersalah atau tidak itu kan fakta persidangan. Jadi di pengadilan pun tidak melihat hasil berkas perkaranya seperti Iya, apa. betul. Meskipun ditetapkan oleh kejaksaan tersangkanya 2 atau terdakwanya 2, ya bisa di sana bisa terbukti semua, bisa enggak juga. Karena kan fakta persidangannya kadang bisa berubah dari BAP. Makanya kita harus hati-hati, Pak. Iya. Berkas perkara yang kita periksa dengan teliti aja kadang di persidangan bisa berubah, apalagi kadang sekedar laporan cari kertas saya harus menangani suatu perkara, kan kita harus telah benar. Kita bertelaah, jangan sampai kita itu menzolimi, Pak. Iya. Itu kan yang paling nggak pas kan, menzolimi. Tapi yang namanya sekretaris bendahara itu biasanya ya bertanggung jawabnya kan pada ketua. Biasanya ketua ya sedikit banyak lah, entah itu banyak atau sedikit lah. Itu yang mengetahui kerja sekretariat itu mengetahui. Tahu. Kalau pas waktu kita tanya ya sementara ini mengarahnya ke 2 orang itu ke alat buktinya. Kalau dilihat ini Pak, tupoksi, tugas pokok dan tanggung jawab ketua di dalam struktur KONI gimana ya? Kan tidak mungkin sebuah kegiatan lepas dari Lepas dari ketua. apalagi di lingkupnya di lingkup KONI. Iya, Nanti bisa di Ibaratnya kan sama kayak kalau kita ini kan di suatu organisasi, saya contohkan tempat kita ini, kalau misalnya terkait dengan pengguna anggaran, ya kita misalnya bidang saya bertanggung jawab atas penggunaan bidang saya. Iya, bukan kita kan ada bertanggung jawab mutlaknya, kita ada sesuatu yang tidak pas nanti yang bertanggung jawab saya. Gitu. Kecuali kalau memang nanti berkembang apa itu, ibu kejari mengetahui memang saya kerjanya nggak benar terkait dengan anggaran itu, ibu mengetahui ya ibu juga bertanggung jawab. Nah, ini yang belum saya dapat untuk saat ini. Ya. Saya dari Direktur LBH Formasi. Kami datang bersama Ketua Formasi, kebetulan saya jadi direkturnya di lembaga itu. Kami dampingi Pak Ketua dan beberapa teman-teman ini untuk menghadap kepada Ibu Kajari. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa teman-teman yang tergabung dalam forum lintas tokoh masyarakat dan lembaga sosial masyarakat yang pernah bertemu di rumah Pak Ketua memberikan satu kesimpulan bahwa kita perlu beraudiensi dengan kejaksaan. Tentang apa? Tentang law enforcement di Kabupaten Pekalongan. Jadi intinya kita adalah ingin mendukung Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk proaktif di dalam penegakan hukum. Semua masyarakat termasuk kita support terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Kajari. Apa titik berat pertanyaan tadi, Pak? Mungkin terkait KONI atau kayak? Ya banyak. Jadi titik beratnya tidak hanya di KONI. Tadi ada teman dari Mas apa tadi? Saya agak lupa ya. Itu menanyakan tentang sewa menyewa tanah aset Pemda di Sabu Baru. Kemudian juga ada yang mempertanyakan mengenai tindak lanjut penyidikan yang ada di KONI. Dan tadi dijelaskan secara jelas oleh Ibu Kajari bahwa ini sedang berjalan terus, penyidikan berjalan. Tersangka sudah ada 2 orang, selanjutnya penyidikan tetap berjalan. Saya pikir tidak hanya LSM, semua warga Kabupaten Pekalongan memiliki hak untuk mengawal karena kehendak cita-cita kita bersama supaya Kabupaten Pekalongan on the track, jalan baik, masyarakat sejahtera, penegakan hukumnya bagus. Itu cita-cita mulia kita semua warga Kabupaten Pekalongan.